Kisah Nabi Adam. Sesudah langit dan bumi, malaikat dan jin diciptakan oleh Allah, maka Allah hendak menciptakan manusia yang akan diperintahkan untuk mengelola bumi. Sementara di surga, Allah mengumpulkan para malaikat dan berfirman, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Para malaikat pun bertanya, "Apakah engkau hendak menciptakan orang yang akan merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami para malaikat senantiasa bertasbih memujimu dan menyucikan namamu." Dan Allah kemudian berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Demikianlah Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat kering dan lumpur hitam. Setelah terbentuk, kemudian dimasukkan roh ke dalamnya. Nabi Adam pun menjadi hidup, bisa berdiri tegak. Nabi Adam merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Allah mengajarkan Nabi Adam semua nama-nama benda. Kemudian Allah perlihatkan kepada para malaikat. Allah berfirman kepada para malaikat, "Sebutkan kepadaku semua nama benda ini, jika kamu yang benar." Malaikat berkata, "Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada yang kami ketahui selain yang Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana." Kemudian Allah berfirman, "Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu." Nabi Adam pun kemudian menyebutkan nama-namanya. Para malaikat kagum kepada Nabi Adam. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?" Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Para malaikat pun bersujud kepada Nabi Adam, kecuali iblis. Iblis menolak dan menyombongkan diri. Iblis beralasan bahwa ia lebih baik dibandingkan Nabi Adam, sebab Nabi Adam hanya diciptakan dari sebuah tanah, sedangkan ia diciptakan Allah dari api. Allah murka melihat tingkah laku iblis. Allah berfirman kepada iblis, "Keluarlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk yang hina." Kemudian iblis berkata, "Ya Rabbi, kabulkanlah permohonan saya untuk hidup sampai hari kiamat nanti." Permohonan iblis dikabulkan. Ia akan dibiarkan hidup sampai hari kiamat. Iblis kemudian bersumpah, "Ya Rabbi, karena Engkau telah menghukum saya sebagai yang tersesat, pasti aku akan menghalangi Adam dan keturunannya dari jalan-Mu yang lurus. Saya akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka." Dan Allah berfirman kepada iblis, "Keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya, barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti aku akan isi neraka jahanam dengan kamu semua." Allah memberikan Nabi Adam sebuah tempat yang nyaman, indah, nikmat dan sentosa, yaitu surga. Surga adalah tempat yang diinginkan oleh semua makhluk, tempat di mana semua permintaan dikabulkan. Kemudian Allah menciptakan Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Ia merupakan wanita pertama yang diciptakan oleh Allah. Nabi Adam dan Hawa hidup bahagia di surga. Mereka boleh menikmati semua makanan yang tersedia di surga. Mereka sangat menikmati kehidupan surga yang serba ada. Jalan-jalan di taman surga, menikmati kedamaian yang luar biasa.
Hanya satu yang dilarang oleh Allah kepada Nabi Adam dan Hawa, jangan mendekati pohon terlarang. Allah berfirman, "Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim." Dan Allah juga berkata, "Hai Adam, setan itu adalah musuhmu dan juga musuh istrimu. Berhati-hatilah. Jangan sampai dia mencelakakan kalian dan mengeluarkan kalian dari syurga." Nabi Adam dan Hawa patuh terhadap perintah Allah. Mereka tidak pernah mendekati pohon terlarang tersebut. Iblis yang mendengar larangan tersebut berusaha mencari cara untuk memperdaya Nabi Adam dan Hawa agar memakan buah pohon terlarang tersebut, baik dengan cara halus maupun dengan cara terang-terangan. Iblis sangat menginginkan Nabi Adam dan Hawa terusir dari surga. Tipu daya yang dilancarkan oleh iblis selalu gagal. Nabi Adam dan Hawa tidak tertipu oleh iblis. Namun, iblis tidak pernah putus asa karena dia sudah bersumpah untuk menyesatkan Nabi Adam dan keturunannya. Suatu ketika, iblis berhasil memperdaya Nabi Adam dan Hawa. Iblis membisikkan pikiran jahat agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Iblis berkata, "Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga." Dan iblis bersumpah kepada keduanya, "Sungguh aku ini benar-benar termasuk para penasehatmu." Iblis memujuk mereka dengan tipu daya. Betapa gigihnya iblis untuk memperdaya Nabi Adam dan Hawa agar memakan buah pohon tersebut. Nabi Adam dan Hawa mulai terpengaruh dengan bujukan iblis. Ketika mereka mencicipi buah pohon tersebut, tampaklah auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu mendekati pohon itu? Dan aku telah mengatakan, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Nabi Adam dan Hawa sangat merasa malu kepada Allah, merasa takut dan menyesal karena telah melanggar larangan Allah, yaitu jangan mendekati pohon buah tersebut. Nabi Adam dan Hawa menginginkan agar Allah mengampuninya. Kemudian Allah mengajarkan doa untuk memohon ampunan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Lalu Allah pun menerima taubat mereka. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Tetapi atas kesalahan itu mereka harus keluar dari surga yang penuh kenikmatan. Ini sudah sesuai dengan kehendak Allah yang memang menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. Kemudian Allah berfirman, "Turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Di sanalah kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan." Demikianlah Nabi Adam dan Hawa harus turun dari surga. Sewaktu diturunkan ke bumi, mereka berada di tempat yang terpisah jauh. Selama bertahun-tahun keduanya saling mencari dan berkelana dari satu tempat ke tempat lainnya. Perjalanan yang ditempuh sangat sukar dan dipenuhi bahaya. Derita dan sengsara benar-benar mereka rasakan. Akhirnya mereka bertemu di padang Arafah. Betapa terharunya mereka berdua setelah sekian lama terpisah akhirnya bisa bersatu kembali. Selama di bumi, keduanya berusaha meningkatkan ketakwaannya kepada Allah dan mematuhi perintah Allah. Kehidupan di bumi sangat jauh berbeda dengan kehidupan surga yang serba ada.
Selama hidup di bumi, mereka harus mengupayakan semua kebutuhan dengan tangan sendiri agar dapat mempertahankan kehidupan, mulai dari pakaian, makanan, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Nabi Adam dan Hawa dikaruniai 20 pasang anak kembar, masing-masing laki-laki dan perempuan. Sejak saat itu, manusia terus berkembang di bumi sebagai khalifah dan pengatur bumi. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Adam yaitunya, setan akan selalu menyesatkan manusia dari jalan yang lurus agar manusia masuk neraka bersama mereka. Tetapi, hamba Allah yang selalu menguatkan iman dan berserah diri kepada Allah tidak akan mempan terhadap godaan setan.